terbayang dan mengalami ketakutan dengan situasi berbeda dari kebiasaan dan suasana yang selama ini dijalani? Apakah memiliki perasaan takut akan sebuah perubahan atau mungkin juga telah merasa sangat puas dengan kondisi saat ini? Apabila kita merasakan hal itu, artinya kita takut keluar dari zona nyaman. Kita sudah merasa cukup nyaman dengan kondisi saat ini. Dalam dunia kerja, banyak orang-orang yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan posisi yang sama seperti pertama kali mereka masuk kerja, atau perubahan yang terjadi pada diri mereka tidak terlalu signifikan. Di dunia bisnis, apa peningkatan yang telah dicapai? Jika masih seperti itu saja, itu artinya Anda berada di zona nyaman atau kita kenal dengan sebutan comfort zone. Saatnya kita mengevaluasi diri. Secara manusiawi, kita akan merasa nyaman dengan lingkungan, pekerjaan, dan dunia usaha yang sudah sekian lama kita jalani. Terkadang kita sudah merasa cukup puas, namun belum tentu sejalan dengan mimpi kita. Belum tentu juga menjawab dan memenuhi kebutuhan kita yang semakin hari semakin meningkat. Hakikatnya, perubahan itu akan memberikan hal yang lebih baik. Melakukan perubahan sekecil apapun untuk perbaikan kehidupan adalah merupakan sebuah langkah positif. So, selamat mencoba! Nah, pemirsa tadi sudah lihat juga kan video sebelumnya, itu banyak ketakutan yang dihadapi seseorang kalau keluar dari zona nyaman. Apakah seperti itu juga yang dirasakan oleh Mbak Dian? Ada ketakutan pastinya karena nggak gampang melepaskan karir yang sudah saya bangun 9,5 tahun, hampir 10 tahun. Dan alhamdulillah juga sudah dapat penghargaan juga. Ketika saya berbicara sama orang tua saya juga, mereka sangat menentang. Nah, di tahun 2015 itu saya berpikir mencoba hal yang baru, tapi karir saya tidak dilepaskan dulu. Nah, saya melepaskannya itu tahun 2017, betul-betul. Justru di tahun ketika saya mendapatkan Panasonic Gobel Awards. Wow. Nah, itu betul-betul ini sangat amat berani loh. Dan sangat berat. Tapi sangat bagaimana berat. Mbak Dian, respon keluarga, ibu atau suami mungkin bagaimana menyikapi keputusannya Mbak Dian? Pasti kaget, Indah. Kaget ya? Banget, gak cuman keluarga, tapi juga atasan-atasan saya, my colleagues, teman-teman saya di kantor, gitu ya? teman-teman saya di luar juga, dibilang, kamu gila ya? Kamu gila gitu. Kamu yakin keluar dari pekerjaanmu, dari karirmu yang selama ini kamu bangun, keluar dari perusahaan yang membesarkan nama kamu gitu. Saya bilang memang keputusan ini tidak gampang, tapi saya sudah pertimbangkan plus minusnya. Saya sudah berpikir selama 2 tahun dan saya juga punya impian itu yang mesti saya capai juga seperti itu. Jadi memang kita harus melepaskan sesuatu yang baik untuk menggapai yang lebih lagi seperti itu, dan itu nggak gampang banget. I was struggling in the beginning dan nggak tahu kenapa ada keyakinan dalam diri saya bahwa pilihan inilah yang akan saya ambil. Pilihan inilah yang akan saya ambil karena saya yakin ini yang akan bisa mewujudkan impian saya itu. Luar biasa, ini memang sosok perempuan Indonesia yang luar biasa ya Mbak Dian ya. Berat tapi harus dilakukan. Harus dilakukan. Karena hidup ya. adalah pilihan. Wah, luar biasa Mbak Dian. Nah, sekarang yang saya dengar Mbak Dian sedang membangun bisnis e-commerce. Nah, ceritakan sedikit Mbak Dian seperti apa bisnis yang Mbak Dian jalani ini. Ibu saya juga ibu rumah tangga biasa. Tidak ada latar belakang bisnis sama sekali. Tapi saya percaya banyak orang sukses dan sejahtera hidupnya lahir dari dunia usaha. Dunia udah berubah, zamannya udah teknologi udah canggih, udah berkembang pesat banget gitu. Teknologi internet apalagi sudah merubah, it change how we live, it change how we communicate, it change how we do business as well. Bukan saatnya lagi saya membangun bisnis yang secara fisik saya harus mengeluarkan modal besar. Jujur saya nggak punya modal dulu. Nggak punya modal, maksudnya saya mau bikin kafe, mau bikin restoran, mau bikin butik, nggak ada modal. Nah, akhirnya saya harus bisnis, tapi mau bisnis apa? Nah, nggak tahu doa saya terjawab. Saya bertemu dengan seorang sosok mentor yang di Indonesia ya, belum ketemu yang dari luar negeri. Beliau membukakan saya jalan. Beliau istri pengusaha besar gitu ya. Kebetulan orangnya baik dan sangat humble. Saya mau belajar bersama ibu, ayo. Iya gitu.
Tapi saya nggak punya modal besar, Bu, bagaimana caranya? Oh, tidak usah pikirkan itu, dia bilang. Oh, luar biasa. Tidak usah pikirkan itu. Saya pikir, maksudnya gimana? Nggak mungkin kan bisnis nggak keluar modal kan? Akhirnya saya berpikir, kalau saya harus buka startup, saya harus buka lagi, bikin lagi website, aplikasi segala macam, itu modalnya besar. Terus konsepnya nggak tahu mau ibaratnya mau jualan apa di website itu, mau jualan barang apa, mau nawarin jasa ibaratnya. Saya berpikir lagi seperti itu, berarti kan saya harus punya tim, bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana sistem delivery produknya segala macam. Nah, dari seorang mentor ini dari Indonesia, Ibu Jenny Prasetyo namanya, Ibu Jenny, dia bilang saya ada sebuah provider, saya bekerja sama dengan perusahaan Amerika gitu, kita tinggal rekanan aja sama mereka sudah sediakan semua sistemnya. Nah, saya berpikir kalau ada provider yang sudah sediakan sistemnya, kenapa kita mesti repot? Wow, yes. Itu aja yang saya pikir tuh, bener-bener saya berpikir yang simple, yang modalnya kecil, yang ada yang mau ngajarin saya. Oh, luar biasa. Udah gitu aja sudah berjalan simpelnya. Sampai saat ini Mbak Tahun Dian. kelima. Mbak Dian 5 tahun berjalan, ada kendala yang berarti nggak buat Mbak Dian selama menjalani bisnis ini? Pasti dong, Ika. Apa dong? Nggak mungkin kan? Apa dong? Share dong. Pasti Bang Nisa pengen tahu nih ya, kendala dalam berbisnis itu seperti apa? Pasti ada. Yang namanya kita bangun bisnis, bohong kalau misalnya langsung untung. Langsung jalan gitu ya. Langsung jalan, langsung untung, nggak mungkin. Balik lagi itu, kitanya mau belajar nggak? Kita mau belajar nggak dari kesalahan-kesalahan? Kita mau nggak betul-betul mempelajari sistemnya dari nol lagi gitu. Saya betul-betul paham betul ini barang baru nih. Aku harus belajar gitu. Gimana caranya? Saya belajar. Saya sampai training ke luar negeri. Saya training pergi ke luar negeri. Saya ketemu mentor itu namanya Mrs. Kim Hui. Saya sangat terinspirasi oleh beliau. Bagaimana seorang beliau bisa memiliki bisnis secara global. Ya, saya belajar banyak gitu, dan itu dari 1-2 tahun di awal itu berdarah-darah banget. Yes. Dunia bisnis sangat baru buat saya, dan saya baru tahu kalau dunia bisnis atau dunia usaha itu banyak sekali penolakan. Oh, banyak sekali penolakan, dan saya tidak terbiasa dengan hal itu. Itu yang menguji mental saya sekali. Di awal-awal saya nggak tahu. Sempat kalau shock saya, berarti sempat Mbak Dian. pasti kok gini amat gitu ya? Iya, kok nggak segampang itu cari investor, nggak segampang itu cari orang yang mau bekerja sama kita. Kalau saya memang waktu itu kepepet, tidak punya modal besar, Ika, gitu loh, dan memang kendala pasti ada. Tapi pasti kita ada. harus tahu bagaimana bisa merecovery dengan cepat begitu ya. Betul. Saya dari door to door. Saya door to door menawarkan ibaratnya, sistem bisnis ini ke orang-orang, konsep bisnisnya seperti apa. Saya menawarkan dari cafe to cafe gitu, dari kantor ke kantor gitu. Ada yang mau invest atau tidak gitu. Itu kan nggak gampang ya. Menarik, Dan itu saya, menarik sekali. Iya, dari yang tadinya ditemenin, akhirnya harus presentasi sendiri di depan satu-satu orang. Calon klien seperti calon itu. Klien, betul ya, bahasanya calon klien, calon partner ya, calon partner gitu ya. Itu nggak gampang. Terkadang juga saya ketemu dengan orang yang bukan dari Indonesia, saya harus presentasi dalam bahasa Inggris. Ini kan satu hal yang baru. Nah, itu maksudnya orang mau nggak bayar harga? Yes. Bayar harga. Saya mau menunda kenyamanan, menunda kenyamanan untuk mendapatkan yang lebih baik lagi. Gitu. Baik, luar biasa Mbak Dian Mirza, mendengarnya aja saya juga jadi ikut semangat juga gitu ya. Tapi sebegitu punya kendala, tapi semuanya itu bisa ada solusinya Mbak Dian ya. Pasti ada jalan keluarnya ya. Baik pemirsa, seru sekali ngobrol sama Mbak Dian. Kita akan saksikan setelah jeda yang berikut ini.